Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan jelaskan saja melalui aplikasi video ini tentang RPS atau Rencana Perkuliahan Semester untuk mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi di sekolah dasar. Ya, ini ada kode dan SKS-nya, ada timnya ya. Kemudian kita berada di semester ganjil 2021-2022. Kemudian ini kompetensinya ya. Nah, jadi mata kuliah ini sebenarnya sebagian sudah kontennya, sebagian beberapa dari Anda sudah memahami ya. Tapi ada juga yang belum gitu ya. Karena dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan juga kebutuhan bagi kebutuhan dari dalam diri Anda, sehingga mau tidak mau harus mempelajari itu. Nah, tetapi perlu saya tegaskan bahwa ini adalah teknologi informasi yang nantinya akan digunakan di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Itu intinya. Teknologi informasinya itu apa saja? Ya, teknologi informasi dan komunikasi ya. Ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu teknologi informasi, komunikasi dan seterusnya. Baik. Jadi teknologi ya kita jelaskan dulu RPS-nya ya. Baik. Jadi nanti di sini ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Kita langsung saja ke ininya, kegiatannya. Nah, ini ada pertemuannya ya. Ya, tentu yang ini pertemuan awal kita secara virtual saja, virtual melalui video saja yang saya akan jelaskan. Kemudian nanti di pertemuan keduanya kita akan langsung menanyakan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi yang ditugaskan pada melalui video ini. Ya, jadi pertemuan pertama kita tidak lagi melakukan ya, demi menghemat data dan seterusnya. Ya, tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa melalui kolom komentar ya di dalam aplikasi ini, aplikasi YouTube ini. Silakan kalau ada pertanyaan, karena Anda hanya ada 2 kelas menurut di kelas saya, sehingga tidak ada orang lain yang masuk. Kemudian videonya ini adalah bersifat private atau pribadi ya. Jadi sehingga yang bisa mengakses hanya mata kuliah TIK saja, itu ada 2 kelas gitu ya. Jadi silahkan masukkan di kolom komentar nama dan kelasnya ya, sehingga atau kelas baru nama, sehingga apa sih yang akan Anda tanyakan terkait dengan penjelasan yang kurang lengkap ya. Ya kalau sudah lengkap ya tulis saja, tidak ada pertanyaan ya, sudah dipahami. Ya, karena saya memastikan bahwa Anda itu sudah ya, dengan Anda menuliskan nama di situ, saya bisa memastikan bahwa Anda itu sudah menonton atau menyimak penjelasan tentang RPS ini, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang pertemuan kedua, teknologi informasi dan komunikasi dan kode etik penggunaan TIK ya. Ya, ini bisa kita ya, kode etik kan terkait dengan tata cara bagaimana kita menggunakan teknologi informasi, mungkin tidak membajak, tidak menghack dan sebagainya ya. Karena memang ada kode etiknya di ini ya, di dalam teknologi informasi itu. Nah, kemudian ini ada bahan ajar pokok remedial pengayaan pembelajaran tematik berbasis TIK ya. Ya, nanti kita akan menjelaskan ini ya, seperti apa bahan ajarnya, kemudian remedialnya, pengayaannya yang berbasis teknologi informasi. Kemudian ada hakikat media pembelajaran. Nah, ini terkait teori tentang media, kemudian jenis-jenisnya, kemudian juga media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Nah, ini sebenarnya fokusnya di media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, karena ada mata kuliah khusus tentang media ya. Jadi nanti kita tidak akan memperdalam lagi tentang media itu apa dan sebagainya, tapi kita fokus di media berbasis teknologi informasi, itu aja. Tapi mungkin ada saudara pengantarnya ya, media itu apa. Kemudian lembar kerja peserta didik ada LKPD berbasis TIK, kemudian program Microsoft Word Office ya,
Nah, Office-nya nanti mungkin fokus ke, jadi begini, di Office itu kan ada beberapa Excel, kemudian PowerPoint, kemudian ada Word, ada Paint ya, mungkin Paint bukan Office ya, Paint. Nah, nanti kita akan gunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan pembelajaran seperti apa. Kemudian juga ada, nah ini pembuatan absensi daring, ini sudah paham semua kayaknya. Ini mungkin kita ulas saja sedikit ya, bisa pakai Google Form itu. Nah, ini beberapa aplikasi pembuat media pembelajaran yang terkait dengan apa ya? Dengan ini juga beberapa yang saya belum memahami ini. Nanti kita akan komunikasikan dengan tim saya yang ada di teknik ya, Pak Ihsan ya. Ya, tapi beberapa sih sudah, ini Prezi dengan Kahoot ini saya sudah pernah ini, tapi yang lainnya belum ya. Karena selama ini saya hanya menggunakan Google Form. Oke, kemudian ada blog website. Nah, ini juga mungkin adik-adik sudah pernah membuat ini ya. Kemudian pembelajaran berbasis web. Nah, ini mungkin ada apa namanya? Yang terkait dengan web itu biasanya pakai apa namanya? Yang bisa digunakan itu adalah menggunakan Edmodo atau juga menggunakan Google Classroom ya. Kemudian ada bahan ajar berbasis teknologi informasi. Nah, bahan ajar berbasis TIK nanti kita tidak buat bahan ajarnya ya, tetapi bagaimana sih merancangnya itu aja ya, karena ini teknologi informasinya ya. Kita mungkin membuat bahan ajarnya seperti apa, tapi merancangnya ya. Jadi ada UAS UTS ya. Kemudian adik-adik di dalam kegiatan perkuliahan ya, mungkin kalau adik-adik yang sudah pernah ikut kuliah sama saya itu sudah paham aturan-aturannya ya. Tentu kalau yang ini adalah absennya berdasarkan yang memberikan tanggapan ya di dalam komentar, sehingga nanti setiap pertemuan itu, ini kan anggap pertemuan pertama ya, karena walaupun sebenarnya ini sudah mungkin kedua atau ketiga ya, karena baru ini kita bisa masuk. Jadi nanti silakan buat daftar hadirnya yaitu di dalam komentar, bisa saja di list ya, di list, sehingga kalau Anda mengelis sendiri ya, membuat list atau di copy di list kayak biasa di WhatsApp ya. Nah, sehingga itu bisa kita lihat bahwa Anda hadir. Tapi yang list tolong masing-masing, bukan temannya yang suruh ngelis di situ. Ya, kalau temannya yang ngelis berarti temannya nanti dianggap tidak hadir lagi, karena tolong listkan gitu. Jadi kalau ada 30 berarti ada 30 yang akan di list di situ ya, atau tidak ketik juga nama boleh. Ya, mungkin formatnya seragam saja. Jadi kalau untuk ya, kenapa diletakkan di daftar itu? Ya, saya memastikan bahwa Anda itu sudah menyimak penjelasan. Jadi kalau Anda cuma ngelis tanpa menyimak, ya itu salah sendiri. Karena, mohon maaf, nanti dengan video tersebut, nanti Anda akan, tiba-tiba saya akan tanyakan, apa yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kapan perlu kita tatap muka? Ya, adik-adik saya buat seperti ini mungkin 10-15 menit paling lama. Tetapi kalau kita tatap muka melalui Zoom, itu nggak mungkin hanya 15 menit. Baru nunggu teman kalian masuk aja pasti sudah 15 menit. Nah, berapa data yang terbuang dari situ? Nah, makanya saya biasa juga memahami keadaan Anda. Jadi saya izinkan Anda untuk tidak membuka videonya. Kenapa? Karena dengan membuka video itu datanya lebih banyak. Ya, saya memahami keadaan adik-adik semua. Nah, jadi dengan 15 menit Anda melihat di YouTube, ya, itu menurut saya itu lebih efektif dibanding kita melakukan Zoom selama tidak ada Zoom itu 15 menit yang selama ini. Ya, baru nunggu aja sudah 15 menit sampai mulainya perkuliahan biasanya ya. Karena Anda biasanya ya masuk jam 9, 9.15 itu baru Anda masuk ya, sehingga kita harus menunggu yang lain gitu. Tapi dengan YouTube ini ya, maka Anda bisa menonton kapan saja. Yang penting dalam 2-3 hari ke depannya ya. Yang penting Anda dalam 2-3 hari ke depan Anda harus menyimak ini, dan waktunya hanya berapa menit? Hanya 15 menit gitu ya. Gitu. Supaya Anda tidak lagi ketinggalan informasi ya, nanti silakan di-subscribe dengan di-like gitu ya, supaya tidak ketinggalan informasi terkait apa yang saya post ke dalam YouTube tersebut ya.
Ya, sehingga begitu ada informasi, Anda otomatis Anda akan dikirim ke dalam link YouTube Anda atau di dalam email Anda itu. Gitu. Ya itu. Nah, jadi itu. Jadi untuk kehadirannya adalah untuk kalau dalam bentuk video berarti saya akan melihat, karena kemungkinan kalau ini 16 kali pertemuan karena UTS dengan UAS berarti ada 14 kali video, ya minimal 10 mungkin ya. Jadi saya hanya melihat kehadirannya di situ. Untuk mengecek apakah Anda melihat tayangan ini atau tidak, saya akan mengecek kembali pada saat pertemuan secara tatap muka melalui Zoom, gitu ya. Nah, kapan tatap mukanya? Tatap mukanya adalah pada saat 2 kali video kemudian 1 kali Zoom. 2 kali video, 1 kali Zoom, atau 3 kali video, 1 kali Zoom. Kenapa? Menghemat data Anda. Pada saat Zoom, apa yang kita akan lakukan? Pada saat Zoom adalah yang kita lakukan adalah apa masalah yang Anda temukan dari penjelasan itu. Itu saja, ya. Jadi apa masalah yang ditemukan dari penjelasan itu? Kalau ada pertanyaan di konten tersebut, ya silahkan di pertemuan tersebut di dalam YouTube silahkan ditanyakan di kolom komentar, sehingga nanti saya akan cek lagi, ya. Karena kita nggak punya grup WA untuk satu kelas ini, ya. Tapi saya hanya menghubungi atau dihubungi oleh ketua kelas. Nah, sehingga silahkan diberikan komentar dalam kolom chatnya yang ada di YouTube. Oke, jadi nanti untuk pertemuannya adalah 2 kali Zoom, 1 kali pertemuan tatap muka. Mungkin hanya paling lama 30 menit. Karena apa? Makanya di sini Anda harus lebih aktif dalam menyimak, kemudian memberikan solusi, pertanyaan dan sebagainya. Ya, sehingga pada saat itu ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di dalam chat YouTube, sehingga saya langsung ramu semuanya, kemudian saya akan jelaskan pada saat pertemuan dengan adik-adik melalui Zoom, gitu. Ya, saya rasa itu. Nah, kalau untuk kehadiran yang melalui Zoom ya tentu kehadiran pada saat Anda ikut Zoom, ya. Oke. Ketidakhadiran Anda menentukan kelulusan Anda. Jadi silakan hadir. Bagi yang berhalangan, karena apa? Silakan hubungi ketua kelas, ya, untuk meminta izin. Ketua kelas bertanggung jawab kepada saya. Oke, itu aja adik-adik. Ini hanya 12 menit, mungkin 13 menit saja videonya. Silakan Anda simak. Nah, untuk minggu depan, jadi silahkan ini Anda pelajari ini semuanya, ya. Kira-kira apa saja yang terkait dengan ini, ya. Terkait dengan ini, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Ini mungkin terutama yang ini apa saja sih ininya, dan apa-apa hal-hal yang baru yang Anda belum ketahui nanti silakan ditanyakan di dalam chat tersebut, ya. Di dalam chat di link video YouTube. Nanti kemungkinan jawabannya juga saya akan videokan, jadi nanti saya akan kirim linknya, gitu ya. Jadi itu mungkin insya Allah bisa menghemat data, dan kalau ada yang keberatan, ya, saya akan gunakan tatap muka secara virtual melalui YouTube. Yang mudah-mudahan silakan Anda nilai. Saya tidak bermasalah kalau misalnya Anda lebih menyukai menggunakan Zoom dibanding dengan ini misalnya. Ya silakan, saya tidak permasalahkan dan nanti akan kita gunakan itu. Ya, tapi kalau secara logikanya Anda itu lebih untung dengan cara ini dibanding dengan menggunakan Zoom. Itu perkiraan saya. Tapi kalau Anda merasa dirugikan, ya silakan ya, karena Anda harus mensubscribe dan saya minta subscribe dan Anda melakukan komen terhadap ini, ya, jangan sampai saya dibilang mencari keuntungan, ya. Oke, tapi daripada Anda datanya terbuang, maka ya mendingan dengan cara seperti ini. Oke, saya rasa itu adik-adik ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan saya tunggu di kolom komentarnya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.